Sobat Tani, salam proses menuju sukses ya. Hari ini kita berada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Sebuah desa yang berada di pinggir Sungai Kampar yang menjadi sumber rezeki bagi masyarakat di sekitarnya. Di sini kita akan melihat langsung aktivitas keramba apung ikan tapa dan baung, sebuah metode budidaya ikan yang sudah lama menjadi sumber mata pencarian warga setempat. Saat sampai di pinggir sungai, Bang Harbi terpesona dengan pemandangan yang alami dan jajaran keramba apung yang tersusun rapi. Kemudian Bang Harbi dihampiri warga setempat. Sambil bertanya-tanya tentang keramba apung, akhirnya kita diantar menuju tempat salah satu pemilik keramba apung menggunakan robin atau pompong. Bagaimana keseruannya? Bersama kita. Pak, Bang Harbi, dengan siapa? Zam Ciniago. Oh, Pak Zam ya, saya panggil. Ini saya lagi di pinggir Sungai Kampar, Desa Lubuk Siam nih, Pak. Iya, betul. Jadi saya melihat nih banyak juga nih budidaya keramba apung di desa ini, Pak. Apakah ini milik satu orang atau memang masyarakatnya yang punya nih, Pak? Banyak masyarakat. Banyak masyarakat yang punya, Pak. Iya. Memang di sini nih potensi budidaya keramba apung ini memang banyak berarti ya, Pak? Banyak. Ya. Iya, berarti saya mau tanya juga nih, Pak, seputar Sungai Kampar ini. Sungai Kampar nih di Lubuk Siam nih berapa panjangnya tuh, sampai kemana aja nih, Pak? Kalau dari sana kemana arahnya tuh, Pak? Panjang, Pak. Sana PLTA. Oh, ke PLTA sini. Iya, sana ujungnya Teluk Meranti. Teluk Meranti di sini, Iya, Pak ya. iya. Oke, Pak. Kalau Bapak Zam sendiri punya keramba nggak, Pak, di sini, Pak? Enggak, Nggak saya punya, nggak punya, tapi teman ada. Teman ada, Pak. Iya. Kebetulan Bang Harbi dari Tani Keren Real TV ini Iya. mau kulik-kulik sedikit nih tentang keramba yang ada di Lubuk Siam. Boleh kenalkan Bang Harbi sama teman Bapak? Boleh. Telepon dulu ya. Boleh telepon, Pak, ya, Pak. Halo, tuh. Ini orang mau nengok keramba, Bu. Tuh. Ya. Bisa, tuh, Pak. Bisa. Kerambanya di mana, Pak? Tuh, ada. Berarti kita harus melewati sungai ini atau di pinggir nih, Pak? Harus lewat sungai, pakai robin kita. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya kita buka dulu nih acara kita, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun Anda berada. Bertemu kembali tentunya kita dalam program kesayangan kita di Tani Keren, bertani itu keren. Dan hari ini Bang Harbi berada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Dan kita berada di pinggir Sungai Kampar. Kalau ke depan sana itu di Desa Telatak Bulu. Kalau di ujung ini bisa sampai ke Bulu Cina ya, Pak. Iya, Bulu Cina. Dan kita sudah bertemu dengan Pak Zam ya, Iya. Pak Zam. Dan kebetulan tadi Bang Harbi sudah melihat, meninjau di sini ternyata banyak juga keramba apungnya, yang mana kalau isi daripada ikan-ikan di dalam ini nanti kita tanyakan sama pemiliknya. Iya. Siapa nanti pemiliknya tadi, Datuk siapa namanya? Datuk Ulak. Datuk Ulak. Nanti kita akan diantarkan Pak Sam menuju keramba daripada Datuk Ulak. Boleh ya, Pak? Iya, boleh. Dan tentunya Sobat Tani di rumah penasaran, Bang Harbi juga penasaran, ya terus ikuti kita. Ya, Pak. Ya, Sobat Tani, hari ini kita sudah sampai nih di atas robin ya, Bapak ya. Iya. Dan kita menuju keramba Datuk Ulak. Jadi kalau untuk ikan yang ada di sini, biasanya ikan yang dibudidayakan ikan apa aja tuh, Pak? Tapa, baung. Jadi ikan tapa sama baung itu sistemnya dicampurkan juga atau bagaimana? Enggak dipisah. Oh, dipisah ya? Iya, dipisah. Jadi tidak dicampurkan. Biasanya kan ada orang yang menerapkan ikan tapa dicampur ikan baung biasanya kan? Iya. Kalau ini enggak ya? Enggak. Oke. Dan selain ikan tapa dan baung, di tempat kita ini ada keramba apa ya? Kempatin nggak ada, Pak? Enggak ada. Nggak ada ya.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Mas Al. Iya. Oh, ini yang punya? Iya. Oh, siapa Datuk siapa namanya? Datuk Ula. Datuk Ula yang punya keramba ini ya, Pak ya. Iya. Nah, ini seperti menarik sekali nih. Ada keramba di Lubuk Siam gitu kan. Yang mana ini desanya di pinggir Sungai Kampar. Iya. Nah, ini untuk kerambanya ikannya apa-apa saja nih, Pak, yang untuk di tempat Bapak nih? Kalau tempat kita ini 2 jenis saja, ini ikan baung, itu ikan tapa. Oh, ikan baung dan ikan tapa. Nanti kita boleh juga ya, Pak, ya, mau lihat seperti apa sih ikan-ikan di dalam ini. Ini kalau untuk usia ikannya udah berapa lama nih, Pak? Kalau yang tapa ini udah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ini juga 1,5 tahun juga. Biasanya kalau udah 1,5 tahun itu udah berapa nih ya, Pak? Kalau diperkirakan kira-kira normalnya 2 kilo 7 on. Wah, sudah 2 kilo lebih, Pak ya. Ya, Dan tadi Bapak lagi ngapain tadi, Pak? Ini mau bersih-bersihkan, mau kasih makan ikannya. Oh iya, kalau untuk ikan di tempat kita ini ikan tapa dan ikan baung nih makannya apa nih, Pak? Kalau biasanya kan orang pakai ayam atau apa. Kalau ini di sini pakai apa, Pak? Kalau kita ini seluruh dari sini yang punya, ayam nggak ada, sama yang khusus makan ikan. Ikan makannya, Pak. ya. Berarti ikannya jenis apa, Pak? Ikan motan, ikan apa kalau ikan apa? sungai ya, Pak? Ya, ikan sungai lah. Boleh Ikannya- kita lihat nih, Datuk, kerambanya. Boleh. Ini ikannya tadi baung ya? Ini tapa, Tapa ini baung. boleh bau. Oke, berarti nggak digabung ya, Sini tuh ya? aja lewat. Ayo, Aman? man. Oke. Aman, Bang? Aman. Lagi apa nih, Bang? Nangkap ikan. Oh, nangkap ikan ya. Iya, Sobat Tani. Dapat. Jadi ini lagi apa nama itu lagi pemilihan apa ya? Mencek Ikan. ikan-ikannya. Berarti ini untuk ukurannya bervariasi berarti ya, Pak ya? Atau Kalau sesuai untuk jualnya di ke Teratak Bulu, ini kan apanya kan ke arahnya ke Teratak Bulu. Iya. Kalau apanya ndak ada beda. Terkecuali yang di 8 on ke bawah. 1,5 ke atas tuh harganya sama. Nanti kami juga mau nanya juga nih kepada Datuk, bagaimana perawatan, apa-apa saja kendalanya, entah ada hama atau bagaimana. Tapi kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Keramba apung memang membutuhkan pengecekan berkala, mulai dari membersihkan jaring ikan agar tetap sehat, memastikan air tetap mengalir, hingga menjaga kestabilan keramba. Namun, tentu tidak mudah. Ada berbagai kendala yang kerap dihadapi, mulai dari perubahan cuaca, penyakit ikan, atau serangan hama-hama seperti jamur, kudis ikan, dan lain-lain. Di tengah aktivitas itu, sang pemilik mengajak kita untuk ikut memberi makan ikan-ikan sambil memberikan edukasi bagaimana menjaga dan merawat ikan di keramba apung. Bahkan, pemilik juga memberikan kesempatan untuk melihat lebih dekat hasil budidaya mereka. Ikan tapa, salah satu ikan khas Sungai Kampar, ditangkap lalu dipilih dan dipilah. Inilah kebanggaan mereka, hasil kerja keras dari keramba apung. Ya, baik Sobat Tani, tadi kita sudah janji juga kepada Sobat Tani ya Pak ya, tentang apa-apa aja sih kendala dan hama-hama yang ada di keramba ini, Datuk. Kalau selama ini yang saya jalani, yang saya kasih, kalau masalah hama dengan penyakit-penyakitnya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tapi yang lain-lain pun belum juga. Berarti kalau ikan mati massal tuh belum ada ya di sini? Belum, ya? belum. Kalau untuk air, kadang kan ada air tuh yang bau, yang misalnya PLTA kan bau, ada yang bau atau apa, itu ada masalah nggak sama ikannya? Kalau menurut dari sekarang memang ada juga yang lapor, ada mati, Iya. ada yang juga, tapi nggak begitu mati semuanya, nggak ada. Cuma 1, 2, 3 ekor kadang-kadang. Itu sebenarnya udah satu kebiasaan. Iya. Karena ikan tuh padat di dalamnya kan. Nah, itu. Kalau untuk apa, ada pakai vitamin nggak? Ada tetes vitamin nggak? Nggak ada ya kalau untuk di Nggak. keramba nih? Nggak ada. Kalau seandainya kita mendatangi bibit itu ada merupakan
per botol, dikasihkan di dalam keramba. Iya. Itu kadang-kadang memang bibit 500, hidupnya cuma 200, Ya. 300. Itu satu kebiasaan kalau bibit tapa kan. Kalau udah besar-besar nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati ya. Nah, di depan kita nih ada apa nih, makan makan untuk ikan ini ya, ikan baung dan ada tapa juga ya. Tuh, Iya, campur. Dan sepertinya ini memang sengaja dibusukkan atau bagaimana nih, Datuk? Disengajakan ya, untuk baung kan makanannya nggak busuk, ikan-ikannya. Biasanya untuk berapa hari nih didiamkan itu? 1 hari. 1 hari ya. Ya, ini jenis-jenis ikannya tadi udah kita lihat. Nah, kita akan coba memberi makan ikan-ikan yang ada di keramba Datuk Ula ini. Oke. Kalau pemberian makannya itu biasanya berapa kali sehari itu, tuh? Kalau biasanya dalam 1 hari itu sekali makan sekali 2 hari. Sekali 2 hari ya? Ya, kalau ikannya rame, makannya rame, itu kita sering masukkan aja cuman nggak diperhitungkan dengan makannya. Iya. Oke. Tapi Biasanya untuk pemberian makannya pada waktu malam atau pada waktu pagi atau siang itu? biasanya kalau menampakkan ikannya malam. Oh, malam ya? Dia kalau malam tuh langsung dia apa tuh berebut-rebut Habis semua ya? Oke. berebut. Oke, jadi begitu Sobat Tani. Ini cara pemberian makan daripada ikan-ikan yang ada di keramba. Pati busuk. Oh, berarti boleh semua ya? Boleh, ini bau. Ini apa? Oh, sama juga. Ikan. Ada cara tersendiri enggak untuk perawatan ikan-ikan yang di keramba nih itu? Apa bedanya dengan keramba yang di darat tuh? Kalau untuk di perawatan kita cuman nggak apa, kasih makan cuman. Kalau udah makan nih, kalau tapa ya, kalau hari hujan itu nggak kita larang juga karena itu menimbul mati. Oh, kalau cuacanya sering hujan, Kalau nggak hujan nggak apa-apa. Kalau pengaruh panas tuh, biasanya kan ini kemarau nih misalnya nih, kemarau kan identik dengan airnya yang Dangkal. dangkal. Apa nih? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh ya? Nggak. Palingan untuk kerambanya lebih ketengahkan kan itu ya? Ya, ketengahkan cuman. Kalau ini dangkal kan. Karena kan isinya kan padat-padat juga. Ini kalau nggak salah ada 250 kiloan bibit ini. 250 Iya, ekor. 200 kilo. Wah, banyak juga. Udah mau apa dia. Oke. Jadi ini tadi campuran ada berapa ekor tapa, berapa ekor cembaung tadi itu? Kalau bibitnya sekitar 200-an, ini tapa sekitar 25 ekor ada di dalamnya. Berarti ikan tapa ini kan biasanya diberi makan ikan-ikan segar biasanya. Iya, ikan hidup. Apa nggak mempengaruhi nih ikan-ikan yang sudah mati nih sama ikan tapa? Dia pun kalau yang mati-mati nak dimakannya. Oh, paling Cuma nengok-nengok doang. Kalau yang mati, yang hidup tuh baru dikejar-kejarnya. Oh gitu. Makannya. Tapi ini ikan tapa ini tergantung kebiasaan. Iya. Kalau kita kasih ikan mati, dia itu terus yang dia makannya. Kalau biasa akan kasih hidup-hidup, kalau kita biasanya hidup-hidup yang kita kasih. Mempengaruhi nggak pada perkembangan ikannya tuh? Ada juga kalau yang hidup-hidup tuh dia memanjang badannya atau beratnya beda. Kalau yang mati-mati itu siap dimakan dia diam. Nah, kalau aktif ya? Ya, kalau yang hidup-hidup kan ngejar dia. Ya. Nah, itu perbedaannya. Tapi kadang-kadang setiap tahun tuh sama-sama bongkar sama kawan-kawan, itu beratnya kadang-kadang sama aja. Sama aja ya? Iya. Kita jumpa 3 kilo, kawan sana bongkar 3 kilo juga gitu. Dan nggak tahu udah 2 kali panen itu. Udah 2 kali panen ya? Ya, Berarti masuk ini 3. Kalau panen itu dalam setahun tuh kan ada setahun, berarti bisa nggak langsung panen semua berarti ya? Panen semua, Panen sekitar harus panen semua, ya. Kadang ada kita membawa ke Tertak Bulu 15 ekor, ya kan. Besoknya lagi kadang-kadang ada 10, kadang-kadang Sabtu Minggu itu gak rame bawa 25. Iya. Itu di dalamnya sekitar 250 ekor itu. Itu hitungan harinya paling-paling kita membawanya ke Tertak Bulu sekitar 1 bulanan. 1 bulan ya. Ya, tapi kita bawa pagi, malam jam 12 tuh kita udah ke Tertak Bulu, pulang pagi. Nah,
Kan sana tuh kan udah ada yang penampung beli. Iya. Tuh biasanya kan ada juga nih penyakit ikan yang seperti kudis Iya. ikan. Kalau Datuk mungkin belum pernah pernah ya mengalami itu. Biasanya kalau seandainya takut terjadi seperti itu tuh ada nggak cara untuk menanggulanginya tuh agar tidak terjadi penyakit kudis ikan gitu? Iya, karena kita nggak ada baru di apa nama tuh dibimbing oleh pemerintahan atau baik perikanan, itu bebas saja. Cuman memang Bebas, ada jumpa apa juga merupakan cacat-cacat kan. Iya. Nah, dan tuh kalau ikan ini kalau merupa cacat dia langsung meninggal. Oh, langsung mati gitu ya? Ya langsung mati karena itu kan juga tidak ada bimbingan dari perikanan. Kalau seandainya ada bimbingan dari perikanan itu mungkin ada solusi obatnya kan. Oke. Baik tuh, nanti kita akan tanya juga bagaimana sih cara memilih bibitnya dan di mana membelinya, terus bagaimana juga cara pemasaran daripada Datuk ini dan sebesarnya. Tapi kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Sobat Tani, setiap usaha tentu memiliki harapan. Sang pemilik keramba apung berharap budidaya ini bisa terus berkembang dan menjadi mata pencarian yang mensejahterakan. Dari hasil panen, ikan-ikan ini kemudian dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan hingga ke kota besar. Proses pemasaran ini dilakukan baik melalui pengepul maupun dijual langsung kepada pembeli. Harapan mereka, semoga keramba apung tetap lestari, terus menjadi sumber ekonomi sekaligus menjaga tradisi masyarakat Sungai Kampar yang telah turun-temurun mengandalkan Sungai Kampar sebagai sumber kehidupan. Nah, ini proses pemilihan daripada ikan tapa ya tuh ya. Ikan tapa. Ini kira-kira sudah berat berapa kilo nih kira-kira nih tuh? 2,5 2,5 kilo. Wah, ini udah besar-besar nih. Dan ini sudah masuk masa panen ya? Masa panen itu. Masa panennya nih, oke. Nah, seperti ini kira-kira isi daripada keramba rata-rata sudah sama besar semuanya ya? Sama Besar beda semuanya. tipis. Nah, ini untuk langsung aja nih kita apakan. Kalau untuk pemasarannya ini apakah ada yang datang ke sini ngambil atau kita yang ngantarkan itu? Kita yang ngantarnya ke Teratak Bulu. Ke Teratak Bulu ya. Untuk apanya? Untuk harganya per kilo berapa biasanya tuh? Kalau sekarang nih harganya sekitar 100 atau 90. 190 Atau per enggak, 1 kilonya 100, harganya 1 kilo. Dan pun ada juga turunnya 90. paling apa ya? Paling rendah. Oke, ini daging semua nih Sobat Tani, bisa kita lihat. Berarti ini nggak ada sengat ya? Enggak ada. Oke. Tapi ampun juga wah nih. Mantap nih. Ini daging semua nih Sobat Tani. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, boleh kita angkat. Wah, ini 2 kilo lebih nih. Kalau ikan tapa ini biasanya paling besar sampai 4 kilo nggak nih itu? Sampai ada yang panen kayak yang apa juga. Ini ada kira-kira yang 4 kiloan ada. Di dalam ini ya? Ada. Tapi mempengaruhi ya untuk rasanya. Biasanya kan kalau dengan berat segini manis, ya kalau udah 4 kilo ada nggak mempengaruhi biasanya? Ada, kalau kita jual dengan beratnya 8 on itu harganya sekitar 60-an. Kalau semakin besar harganya mahal. Oh, makin besar mahal ya tuh. Karena semakin besar itu dagingnya itu kenyal, enak. Lebih kenyal. Jadi ini tadi udah kira-kira 250 ekor dalam itu ya? 250. Dengan keramba ukuran ini 4 meter tadi ya? Ya, 4 meter. Ini hasil daripada ikan yang ada di sini dan usianya sudah 2 tahun lebih ya tuh ya? enggak, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dan beratnya 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Oke, jadi seperti itu Sobat Tani, dan kita nanti akan ngajak juga Datuk Ula nih keliling-keliling nih sambil cita-cita keliling-keliling Sungai Kampar, Lubuk Siam, sambil cita-cita kita tentang keramba yang ada di sini. Tetap saksikan terus. Tuh boleh sampaikan sedikit tuh bagaimana sih cara dan tips berkeramba ikan tuh?
Dan kalau untuk biayanya kira-kira satu keramba tuh berapa sih tuh? Biar sobat tani di rumah yang ingin berkeramba pengen tahu juga kan tuh. Dia kalau hitungan mulai dari awal Ya. yang punya kita biaya dari keramba itu terhitung mulai dari kayu sampai buatannya upahnya itu sekitar 10 jutaan. 10 juta. Belum bibit lagi tuh ya? Belum bibit, kalau udah kita udah jadi kerambanya baru kita mengarahkan kepada bibitnya. Sebelum kita menurun keramba itu sekitar 1 bulan dipending. Dipending maksudnya itu di apa dulu ya? Diturun dulu sampai 1 bulan baru kita Bisa mengorderkan bibit untuk memasuki dalam keramba. Insya Allah kalau kita yang pernah melakukan ternak tapa dan ternak baung tidak pernah kita merasa ada rugi. Ya. Nah, dan pun kalau seandainya ibu dan sanak bahasa kampung berkeinginan, kita bisa dipertanyakan, bisa kita dikonfirmasikan. Berarti dengan bimbingan Datuk bisa untuk sobat tani yang ingin beternak atau budidaya keramba apung boleh juga hubungi Datuk ini, datang langsung di Lubuk Siamnya tuh ya. Nanti kita berikan juga nomor HP-nya nanti ya. Boleh. Terus tuh pesan-pesan tadi motivasi, pesan-pesan lah untuk sobat tani di rumah atau pemerintahan yang sedang menonton, baik dari keluh kesah Datuk kepada kita semua. Juga saya minta berpesan pada pemerintahan Kabupaten Kampar yang Kabupaten Kampar, kami minta kepada Pak Bupati untuk bisa mengupayakan bimbingan dan memberi bantuan kepada masyarakat Kampar yang bisa untuk memberi membudidayakan sebuah keramba. Dan kami juga kalau seandainya di Bupati Kampar memberi bantuan, kami juga menerima dengan lapang dada dan sebesar-besarnya untuk kedepannya. Dan karena sekarang tuh minat nawaitu masyarakat itu paling banyak, Bang. Paling banyak ya. Paling banyak, tapi menghitung daripada biaya tidak menyanggupi dan cuma jadi penonton. Baik sobat tani dimanapun berada, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di episode yang akan datang. Tetap saksikan program kesayangan kita, program yang penuh edukasi di program Tani Keren, Bertani itu Keren.